Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo teman-teman, ayo kita kembali belajar ya. Belajar membaca kartu Lenormand untuk yang pengen belajar. Untuk pemula. Teman-teman yang udah pegang kartu ini ya, ayo kita langsung praktek. Langsung praktek. Ingat cara membaca kartu. Pertama, tenangkan diri kamu. Ya, harus tenang. Emosi nggak boleh keganggu. Saya aja kalau lagi marah-marah nggak bisa baca kartu ya. Nggak bisa, kadang mau mengartikan kartu stuck gitu ya, kemana ini nggak ngerti gitu. Jadi harus benar-benar rileks, benar-benar tenang ya. Makanya orang melakukan meditasi dulu, mengambil napas ya dalam-dalam sekitar 5 menit, menenangkan diri, membuang semua pikiran dari kepala. Oke. Ayo kita mulai. Ya, jadi belajar membaca kartu apapun itu. Oke, di sini saya mengajarkan Lenormand ya. Mungkin saya bukanlah guru yang hebat atau guru yang apa ya. Hanya ingin berbagi ya. Apa yang saya tahu, saya hanya ingin berbagi. Oke. Teman-teman ya. Pertama, kita harus mengerti sistem cara kerja, cara membaca ya, arti dari kartu dan cara membaca. Yang kedua, ini baru masalah koneksi. Untuk bisa tepat membaca orang itu tergantung diri kita. Semakin kita menjaga hati, semakin kita membersihkan diri jernih ya, kita akan bisa membaca dengan tepat. Oke? Jadi yang udah mulai tertarik memegang kartu, ayo ya, ayo belajar membersihkan hati, membersihkan dirimu ya. Karena itulah cara untuk kita bisa melihat dengan tepat. Oke? Karena yang bekerja, yang membaca ini perasaan kita ya. Kartu ini menjawab hal-hal dari perasaan bawah sadar kita ya. Jadi bawah sadar itu terhubung dengan apa ya, mereka tidak punya batas ya, tidak punya batas seperti tubuh fisik kita. Mengapa kartu ini bisa melihat dia yang jauh di belahan bumi sebelah sana? Karena energi atau diri kita yang batin ya, itu nggak punya batas. Oke, kalau kita secara fisik kita terbatas, harus naik pesawat dulu mau ke belahan bumi sebelah sana, mau ke Eropa ya, baru bisa melihat. Tetapi yang di sini bermain adalah energi atau perasaan ya, mereka tidak berbatas. Maka jernihkan hatimu, jaga hatimu ya. Ayo kita mulai, masih dengan tebaran 3 kartu ya. Tebaran 3 kartu, shuffle seingin yang kamu mau. Shuffle seingin yang kamu mau. Oke. Ketika kamu merasa cukup, kamu boleh berhenti ya. Wah, kok ada bunyi-bunyian ya? Ada apa? Sebentar ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut aja ya, karena saya pengen bikin video. Kalau kepengen itu ya begitu. Kita pakai yang ini ya, biar kamu gampang, biar sedikit ada panduan untuk kamu. Kalau pakai yang ini dulu, ini nanti kalau mahir ya. Tapi boleh latihan pakai ini, lalu dilihat dengan materi ya. Karena saya mengajarkan, saya pakai yang ini dulu agar gampang ya. Menshuffle kartu, shuffle seingin yang kamu mau. Cara mengambil kartu itu terserah kamu ya. Ada orang menshuffle berharap kartu yang terjatuh ya, kartu yang terjatuh. Syarat memegang kartu ini, cara kerjanya adalah kita harus punya pertanyaan, karena dia bersifat menjawab. Jadi kalau kita nggak punya pertanyaan, dia mau menjawab apa? Ya, jadi punya pertanyaan baru bisa ya, jawaban dari energi kita, dari diri kita yang batin akan mengalir lewat kartu-kartu ini. Jadi kartu telah disusun seperti ini loh, seperti bahasa ya. Jadi mereka akan memilihkan kartu yang apa ya, seperti apa ya, saya mau menggambarkan ke kamu. Jadi bawah sadar ya. Wow, saya bikin video siang begini ya teman-teman, rumah saya di pinggir jalan. Begini teman-teman, setiap hari bawah sadar kita itu berkata-kata, berbicara kepada kita, menjawab setiap pertanyaan kita, tapi kita tidak bisa mendengar ya. Lalu ada media
ada media yang disusun mewakili perasaan-perasaan atau kejadian, maka mereka bisa. Makanya kamu jangan heran ada orang yang bisa baca apapun ya, mungkin kulit kerang, mungkin batu-batuan, mungkin banyak ya, banyak, karena mereka sudah menetapkan yang ini artinya rindu. Nanti yang mungkin koin ya, baca koin ini artinya rindu, koin ini artinya sedih ya. Ketika perasaan atau bawah sadar kita ingin mengabarkan bahwa jawaban itu adalah rindu, dia akan menjatuhkan koin yang sudah kita tandain sebagai rindu. Jadi ini seperti ini ya, bahasa dari mereka ya. Ini udah diciptakan mewakili perasaan-perasaan ya, aksi-aksi yang ingin disampaikan bawah sadar kita kepada kita. Oke, jadi mengerti ya. Jadi ini benar-benar spiritual ya. Jadi kalau mau megang ini, kamu harus benar-benar membersihkan diri kamu. Latihan ya sayang. Ayo kita mulai membaca. Di sini biar nggak bosan ya, biar nggak bosan, kita beneran meramal pakai ini ya. Beneran meramal. Bagaimana? Saya kok bingung menggandeng kartu. Saya kok bingung mengartikan. Bingung ya teman-teman. Itu adalah kendala saat orang pertama kali memegang kartu tarot ataupun Lenormand. Mereka bingung mencari sinergi dari arti ya. Ini kuda, ini klaver. Kuda punya arti sendiri, klaver punya arti sendiri. Pertemuan dua kartu mengartikan suatu arti yang kita sebut sinergi. Itu yang sulit sekali dicari ya. Walaupun kamu belum bisa mencari sinerginya apa, bertemunya kuda dan klaver, tapi kamu udah bisa dapat bayangan ya, dapat gambaran secara jelas. Walaupun kamu masih bisa mengartikan satu kartu. Oke? Kita langsung meramal agar kita nggak bosan belajar. Jadi bagaimana caranya ingin fasih? Sering latihan ya. Seperti ini, kamu sering melihat cara saya menggandeng kartu, kamu akan bisa. Oke? Saya mungkin kalau kalian intuisinya bagus ya, itu 1 bulan udah bisa ya. Jadi jangan putus asa, yang penting mau. Yang penting mau sayang ya. Oke, kita langsung meramal. Kita apa ya pertanyaannya di sini? Bayangkan seseorang, di sini kita akan bertanya. Kita ambil contoh tentang orang baru ya. Bagaimana sih perasaan dia kepada saya yang sebenarnya? Bayangkan seseorang, bagaimana perasaan dia kepada saya yang sebenarnya? Teman-teman, kita buat 3 pilihan ya. 1, 2, dan 3. Saya merasa kurang yang ini. Bagaimana perasaan dia kepada saya? Ayo belajar intuisi, kamu milih yang mana ini? Belajar memakai intuisi kamu. Kamu milihnya yang mana? Ayo, coba. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kamu telah memilih. Sekarang saya memberi tanda. Saya memberi tanda. Ayo, apakah pilihan kamu berubah? Apakah pilihanmu berubah? Kalau ini memilih dengan mata, ya. Kalau tadi tanpa tanda kamu memilih dengan hati. Oke? Kalau kamu nggak berubah, itu artinya wow, itu sudah ada kecocokan antara fisik dan batin kamu ya. Kita harus benar-benar selaras di sini. Baiklah teman-teman, ayo kita mulai membaca ya. Yang paling penting di sini adalah belajar membaca. Bagaimana sih perasaan dia kepada kamu? Mungkin orang baru, mungkin gebetan di sini. Ayo kita coba lihat dari yang biru. Oke? Kita membaca dari yang biru. Apa sih perasaan dia kepadaku? Shuffle. Kalau kamu nggak bisa shuffle, apapun cara kamu untuk
membuat kartu ini tercampur rata. Perasaanmu kepadaku bagaimana sih si orang baru? Ada cross yang milih batu biru ya. Di sini ada cross. Wow, ada amplop, ada surat, ada kabar, dan tikus. Oh, tiga kartu teman-teman ya, tiga kartu. Biasanya kita bisa membantu melihat dengan bottom of the deck. Nah, ini bottomnya apa? Ya, ini bantuan. Ini seakan-akan menggambarkan yang terjadi itu sebenarnya apa sih? Ya, ayo kita lihat. Perasaanmu kepadaku, ada cross di sini. Ada beban, perjuangan, penderitaan, ya, agama, takdir. Seperti ada beban, ya. Jadi kamu pastikan cross, saya selalu membaca beban dan penderitaan. Itu kata kuncinya. Oke. Beban dan penderitaan, dia merasa kok menderita, ya. Perasaannya terhadap kamu itu ada beban tersendiri. Masih belum cukup. Ya. Ada apa sih? Ayo kita coba gandeng. Sepertinya ada kabar, ada pesan. Ya. Lihat arti surat ya, ada pesan, ada kabar, ada segala hal yang di sini bersifat legal ya. Ada sertifikat, mungkin pesan, mungkin kabar. Oke, kabar yang di sini ada rasa kehilangan. Ya, rasa kehilangan, kabar yang menggelisahkan. Orang rasa kehilangan itu orang yang gelisah, orang yang gugup ya. Tuh, stres. Ya, ada kabar yang membuat dia stres. Jadi sehingga dia di sini merasa beban dan penderitaan. Ya, jadi ini kartu utamanya, dia beban, dia menderita. Rasanya terhadap kamu sekarang ada beban dan tekanan. Kenapa? Karena kabar. Kalau kita ambil ini dua kartu, lalu ini dua kartu. Ya. Karena kabar. Kabar seperti apa sih? Ayo ambil ke sini. Beban dan penderitaan karena suatu hal yang di sini seperti gangguan, seperti stres. Jadi ada kabar-kabar yang mungkin tidak menyenangkan. Ya, kehilangan. Ini tikus juga artinya kehilangan. Kamu boleh menambahkan di catatanmu, ada nggak di sini? Kegelisahan, gangguan, penyakit. Artinya banyak sekali teman-teman ya. Saya mau letakkan 5 atau 6 untuk memandu kamu. Jadi dia stres ya, ada kabar yang membuat dia stres, ada kabar yang membuat dia gelisah, ada kabar yang membuat dia di sini apa ya? Sebentar. Aduh, saya mau bersin. Saya pause ya. Oke, ya. Ini tikus juga berarti kehilangan. Mungkin dia kehilangan kabar dari kamu sampai dia menderita. Bisa jadi, ya. Kalau masih berkabar-kabar, ini ada kabar yang menggelisahkan dia. Kalau sudah tidak berkabar lagi, ini ada apa namanya ya? Ada beban dan penderitaan ya dari ini, kehilangan ya, kehilangan berita, kehilangan kabar, mungkin lost contact. Oke, saya sudah melihat di sini bantuannya. Saya bisa katakan lost contact. Kenapa? Karena di sini memandu suatu hal yang terputus, suatu hal yang berakhir, suatu hal yang potong, katanya di sini potong ya, terputus, cut ya. Itu dia. Jadi sepertinya kehilangan kabar dari kamu. Kehilangan ini ya. Kehilangan, kecurian yang mendatangkan rasa stres, kegelisahan. Jadi kondisi yang ini, batu biru, apa sih perasaannya kepadaku? Dia menderita saat ini. Ya, dia sepertinya kehilangan kabar dari kamu. Atau di sini dia ada kabar yang membuat dia gelisah, tapi saya melihat di sini sepertinya kehilangan kabar. Cut, putus, ya, terputus, berakhir. Oke, itu yang memilih batu biru. Ayo kita berpindah yang memilih batu ungu. Jadi mengerti ya, kamu lihat cara saya membaca, cara saya menggandeng.
Oke, kalau di sini beban dan penderitaan, ya, kondisinya menderita. Di sini ada surat, mungkin ada surat yang membuat, ada kabar yang membuat dia menderita, ada kabar yang membuat dia menjadi terbebani, ya. Ayo ambil ini dua. Beban seperti apa? Sepertinya rasa kehilangan, rasa kecurian, hati yang tercuri. Ya, ayo kita pindah. Lihat cara saya menggandeng kartu. Oke, kita pindah pada yang memilih batu ungu. Ini kita tutup ya teman-teman. Tuh, kita tutup. Ambil yang ungu. Apa sih rasanya kepadaku? Ini saya zoom dekat ya biar kelihatan. Rasanya kepadaku, perasaan dia kepadaku, atau pikirannya tentangku. Perasaan lah kita lihat ya. Perasaan dia kepada aku. Teman-teman yang udah nerima kartu ini, maaf ya kalau menerima packingnya rusak atau seperti apa ya, karena perjalanan yang jauh. Tuh, gunung. Wow, apa sih perasaannya kepadaku? Gunung. Dia merasa terblokir, dia merasa apa ya, tantangan ya, halangan ya, blokir, ada yang memblok. Intinya ada masalah di sini ya. Gunung, suatu hal yang memblokir. Ingat, kamu kalau jalan ketemu gunung kan nggak bisa jalan, terblokir gitu ya. Apa sih perasaannya kepadaku? Kartu utama yang jatuh, saya selalu menganggap itu jawaban. Mungkin setiap reader punya cara yang beda ya. Saya hanya berbagi cara saya di sini. Saya selalu menganggap kartu yang pertama jatuh atau yang pertama saya ambil adalah jawaban. Wow, rasanya terblokir atau terhambat atau ada masalah atau ada tantangan. Itu rasanya. Mengapa ya? Mengapa dia merasa seperti itu? Jadi kamu kalau bisa baca kartu, kamu gak usah merengek-rengek lagi. Mbak Aisyah, personal, mau personal reading, lihat sendiri. Masalahmu sepanjang hidup ya, tidak hanya sekali, 2 kali. Oke? Masa setiap hari kita harus mengadu ya? Ada gunung, no. Ada bulan ya. Ini kita ambil satu lagi. Jadi 3 kartu ini bisa menjawab apapun pertanyaan kita secara singkat ya. Wow. Bulan dan bintang. Ini di tengahnya ada gunung. Bottom of the decknya ada pohon. Tuh pohon, ada matahari. Apa perasaannya terhadapku? Ayo kita lihat kartu tengah. Dia merasa terhambat, dia merasa terblokir, dia merasa ada masalah, dia merasa ada tantangan, ada halangan. Itu ya arti kartu gunung. Apa sih yang menghambat? Apa yang terhambat? Apa yang tertantang di sini? Ya, lihat di sebelahnya bulan. Bulan ini tentang psikis kita, tentang batin, ya, tentang batin, tentang intuisi, yang kalau saya katakan secara umum perasaan ya, perasaan. Wow, apa yang terhambat? Perasaannya. Apa yang terblokir? Perasaannya. Perasaannya di sini bermasalah. Ya, ayo lihat lagi. Kalau ambil 2 kartu, apa sih terhambat, tantangan, masalah, terblokir? Dan di sini ada bintang, keinginan ya, mimpi. Oke, keinginan, mimpi, optimis, ketenaran, selebritas, the star ya, bintang, selebritas atau apa, orang-orang yang membuat orang berpaling ya. Proses, ayo kita lihat. Dia merasa terblokir. Apa di sini ketenarannya? Aneh ya. Karena ini kamu bertanya perasaannya terhadap kamu. Apa yang terblokir? Ya pasti keinginannya, pasti mimpi-mimpinya, ya. Pasti selebritas, nggak mungkin ya. Di sini perasaannya terhadap kamu seperti merasa terblokir, keinginannya, mimpi-mimpinya, ya. Tuh, lihat kartu tengah dan gandengkan dengan apa ya? Dengan kasus yang masuk akal di sini, dengan kejadian yang masuk akal seperti ini
Dia merasa terblokir. Selebritas kan aneh ya, dia merasa terhambat, dia merasa terblokir, semua harapannya, keinginannya, mimpinya itu kan cocok ya. Jadi kamu lihat di sini, ini cara kamu memilih, karena arti dari setiap kartu banyak ya, banyak. Masalahnya adalah menalarkan kamu harus milih yang mana dari sekian banyak ini. Oke, jadi dia merasa terblokir perasaannya, terhambat ya, tentang harapan-harapan dan mimpinya. Oke. Kalau mau ambil begini, cermin, ayo. Perasaannya di sini dan di sini mimpi dan harapannya. Jadi ini tentang keinginan di dalam dirinya, ya, merasa terhambat atau terblokir. Oke. Kalau kita lihat bottom of the deck, bantuan kenapa ya? Kok dia merasa seperti itu? Ya, mungkin ini karena kekuatan genetik, keseharian, pohon, oksigen dan alami. Ya, dia merasa terhambat harapannya, keinginannya. Dia merasa ada penghalang. Ya, gunung penghalang ya, teman-teman. Dia merasa ada penghalang. Tuh. Ya. Ya, saya sudah melihat fox di sini ya. Ada hal yang mengganggu dalam hubungan ini sepertinya. Dia merasa ada suatu hal yang mengganggu. Kenapa dia merasa sangat-sangat seperti ini? Perasaannya negatif ya. Dia merasa sedih, berarti dia merasa ada suatu hal yang menghalangi, menghambat. Ya, karena saya melihat di sini mungkin ya, di sini ikatan perasaannya dengan kamu itu sangat kuat. Sehingga terjadilah rasa yang dia sangat merasa ada tantangan di sini. Ya, ikatan yang kuat dari pohon. Ya, kamu lihat pohon ini punya arti ya. Ini kalau gambar besarnya ada akar ya, di sini nggak ada ini artinya ya, karena ini patokan saya dari kartu saya yang berbahasa Inggris. Mana kartu saya ya, tuh ya, ini kartu saya bahasa Inggris teman-teman. Oke, berpatokan dengan ini saya buat yang ini ya. Tuh, kekuatan genetik, kesehatan. Di sini juga pohon, kalau kamu sudah luas menalarkan, ini punya arti yang di sini kekuatan. Makanya kalau dalam hubungan perasaan kita mengatakannya ikatan yang sangat dalam. Pohon yang di sini akar ya, akar itu mencengkeram bumi, jadi ikatan rasa yang kuat, ikatan rasa yang dalam. Tuh ya, pohon ada akar, ini gambaran dari itu. Ini bisa dibaca dari gambar juga. Pohon besar, orang yang di sini mungkin bisa berteduh ya. Yang pasti di sini ikatan rasa yang kuat. Mengerti ya, teman-teman? Satu kartu lagi. Jadi kamu yang memilih batu ungu, dia merasa di sini ada hal-hal yang menghalangi tentang harapan-harapan dan keinginannya. Ya, perasaannya di sini yang merasa terhambat. Oke, ayo kita tutup. Kita bacakan yang memilih batu berwarna hijau. Tuh. Kamu lihat cara saya membaca ya. Ini ramalannya sih nggak penting amat, karena di sini saya mengajarkan. Ini video kita belajar cara membaca. Biar nggak bosan ya kita sambil meramal. Yang milih batu hijau, apa sih perasaannya terhadapku? Itu contoh pertanyaan kita. Apa perasaannya terhadapku? Saya ambil 3 kartu. Wow, Kavin. Ada apa ini? Kavin, teman-teman, peti mati. Ada gambaran istirahat, ada gambaran berakhir, ada gambaran mantan, ya, ada gambaran kematian. Mudah-mudahan enggak ya. Ada gambaran penyakit, suatu hal yang di sini energinya sedih, energinya berkabung. Kavin ya, teman-teman, peti mati itu orang lihat aja ngeri, bergidik, membawa perasaan ngeri, membawa perasaan sedih. Oke, rasanya terhadap kamu Kavin, kita masih belum dapat menangkap apa sih. Mungkin kalau yang merasakan Kavin, sesuatu yang ending, sesuatu yang berakhir. Kematian itu berakhir ya teman-teman, suatu hal yang berakhir. Ayo kita ambil lagi. Rumah, wow. Tuh. Oh,
Oh no. Teman-temanku, bottom of the deck-nya ada cinta. Wanita, lily. Cinta, ada cinta di sini. Ada hubungan, intinya ada kasih sayang sebenarnya di sini. Energinya sedih, energinya berkabung. Apa sih perasaan dia kepada kamu? Sedih, berkabung. Ada gambaran berakhir, ya. Ada gambaran menunggu, ya. Kevin, ada gambaran menunggu. Wow, ayo kita lihat. Kita gandeng 2 kartu. Rumah, ini bisa berarti rumah secara real, bisa berarti kenyamanan keluarga, ya. Bisa berarti juga bangunan. Oke, saya sering menyebutnya stabilitas dan rasa nyaman, ya. Rasa aman, rasa damai, rasa nyaman. Oke. Rumah dan Kevin. Atau kita baca ini dulu, boleh, ya. Di sini tentang kenyamanan yang ini loh, yang kuat, ya. Kenyamanan, stabilitas yang stabil. Oke? Kenyamanan, stabilitas yang konsisten. Ya, dia menunggu untuk sebuah kenyamanan. Dia menunggu untuk sebuah apa ya? Ini kenyamanan ya, teman-teman. Bahkan boleh dibilang dia menunggu untuk rumah tangga yang aman, rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang stabil. Ini kestabilan. Oke? Jangkar. Ayo kita artikan ini dulu. Kartu jangkar sering digambarkan sebagai kekuatan atau kestabilan. Kenapa? Karena kapal di laut luas, ya, bisa berhenti karena benda ini. Benar kan? Dan benda ini juga sesuai dengan arti kartu, ini juga bisa berarti stagnan. Saya baca ya, karena dia menghentikan, membuat sesuatu berhenti. Oke? Jadi di sini bisa kita artikan kenyamanan yang berakhir. Kenyamanan yang di sini ending, ya. Rumah tangga yang ending dan akhirnya terhenti. Bisa kan? Rumah tangga yang di sini atau kenyamanan hubungan yang di sini berakhir dan stagnan, bisa jadi, ya. Ini juga berarti menunggu. Oke? Di sini dia menunggu, ya. Kenyamanan yang di sini dia menunggu. Tadi jawabannya kartu tengah. Apa kondisinya, perasaannya terhadapku? Dia menunggu. Kalau dia menunggu di sini, dia menunggu tentang suatu hal yang nyaman, yang kokoh dengan kamu. Saya katakan di sini dia menunggu karena apa? Bantuan saya ada di sini karena dia cinta. Ya. Jadi dia di sini berharap, dia menunggu. Bahkan di dalam harapan menunggunya di sini, orang menunggu itu bahkan di sini sudah ada rasa melepas. Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa ya sudahlah. Itu kalau menunggu ya udah ada harapan, yang pikiran yang seperti itu Kevin ini. Ya, makanya sering saya katakan melepas atau ending. Jadi sebenarnya di sini dia menunggu kenyamanan dan kestabilitasan hubungan bersama kamu. Karena apa? Kartu bantuan di sini cinta. Dia cinta, artinya dia menunggu untuk sesuatu yang aman, sesuatu yang nyaman bersama kamu. Mengerti ya? Oke? Kalau di sini kartu bantuannya di sini mungkin sebentar ada nggak ya? Oke, nih mungkin awan gelap. Wah, ini kan ceritanya akan berubah. Di sini energinya awan gelap, maka saya akan katakan bagaimana perasaannya terhadap kamu berakhir. Kenyamanan itu berakhir. Ya, kenyamanan itu terhenti karena di sini awan gelap, ya, karena arti dari Kevin menunggu, melepaskan, karena bantuan kartunya di sini cinta. Jadi saya katakan dia menunggu untuk suatu hal yang nyaman, menunggu untuk suatu hal yang stabil karena dia cinta. Oke, mengerti ya? Lihat bantuan kartu dari bottom of the deck. Ya, satu kartu. Kemana sih arah cerita ini? Lihat bottom of the deck. Karena di sini ada cinta, ya pasti dia menunggu untuk aman dan stabil. Kalau di sini dia cinta, saya bilang dia mengakhiri kenyamanan ini kan nggak mungkin, ya. Oke, ayo kita tutup. Jadi yang memilih batu hijau tadi, ya, artinya ada perasaan cinta di dia.
Saya lihat dia menunggu untuk mungkin untuk bisa berhubungan dengan kamu, atau kalau di rumah tangga ya karena ada cinta, masih menunggu agar apa ya, stabilitas hubungan itu ada ya, agar di sini ini jangka panjang juga artinya ya, dia ingin kenyamanan jangka panjang, bisa jadi seperti itu. Oke, mengerti ya? Baiklah teman-teman, rajin melihat bacaan, rajin latihan menggandeng kartu ya. Rumah dan kafin begini ya, kamu kalau latihan yang megang kartu ini, makanya harus punya jurnal ya, punya buku satu, pena satu untuk mencatat. Ayo kita ambil, kita acak dulu. Hop, kuda dan klaver. Kuda dan klaver, enggak kelihatan. Kuda artinya pesan, mungkin pesan keberuntungan artinya ya, mungkin pesan dari perjudian. Apakah itu mungkin? Mungkin pesan dari hasil yang baik, pesan atau kabar berita ya, mungkin pesan dari kesuksesan kecil ya, gitu cara menggandengnya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin ini saja, semoga ini jadi pelajaran yang membantu ya. Ayo selalu latihan. Oke, kita tutup teman-temanku yang udah pegang kartu ini, latihan ya. Baik yang punya kartu ini atau nggak punya, ayo ikut belajar. Mungkin ya agak sedikit kesulitan kalau belum punya kartu yang seperti ini, tetapi bisa kok kalau kamu berusaha. Baiklah teman-teman, saya Nozalira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.